Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita akan memulai persekutuan kita, yaitu di rumah aja, persekutuan kaum Bapak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, Bapa yang setia dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Walaupun suasana seperti ini, tetapi Tuhan masih hadir dan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama dengan berkat PKB ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, datanglah dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam ini terambil dari Amsal pasal 24 ayat 8 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, siapa selalu merancangkan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan siapa pencemu adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kekesalan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang orang terhuyun-huyun menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Sampai demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak-bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 24 ayat 8 hingga ayat yang 12 yang diberi sinode judul Berhentilah merencanakan kejahatan. Berhentilah merencanakan kejahatan. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Itu adalah ayat yang ke-8. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, setiap hari adalah kesempatan untuk kita berpikir dan berencana. Sudah tercapaikah semuanya yang kita pikirkan dan rencanakan untuk diraih sepanjang pekan ini? Mungkin ada rencana kita yang tidak tercapai atau sebaliknya, banyak yang tercapai atau melebihi harapan kita. Apakah yang kita rencanakan menggambarkan secara pandang kita tentang hidup yang ingin diraih dan dipenuhi? Mengakhiri masa ini juga menjadi akhir dari pekan yang kita sudah lalui. Kita bertemu dengan nasihat bijak kitab Amsal. Bapak-bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini menekankan hubungan antara pikiran, hati, dan rencana hidup seseorang. Kata rencana di sini berarti berpikir melampaui hal-hal yang nampak, dan rencana ini kita mulai dari pemikiran-pemikiran yang kita pikirkan atau kita akan rencanakan ke depan. Contoh, seumpama kita sebagai bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, biasanya memikirkan bagaimana masa depan keluarga kita, bagaimana masa depan persekutuan kita, bagaimana harapan atau rencana negara kita ke depan nanti. Dan bapak-bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini,
rencana atau pemikiran orang yang jahat di sekitar kita, biasanya orang-orang yang jahat itu pikirannya mengarah ke kejahatan atau ke hal-hal yang negatif kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hatinya adalah hal-hal yang jahat, memikirkan yang tidak bagus atau memikirkan sesuatu yang jahat kepada orang sekitarnya atau di mana dia berada pada saat itu. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita Bapak-bapak bahwa pikiran atau hati kita selalu membawa kita, selalu mengarahkan, kadang terbawa kita oleh arus atau situasi dan lingkungan di mana kita berada. Jadi sebagai bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam rumah tangga, marilah kita mengendalikan diri, marilah kita mengarahkan diri, jangan terpesona atau jangan terbawa arus kepada pemikiran yang membawa kita ke dalam jurang yang dalam, sehingga kehidupan kita sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam rumah tangga kita bisa menjerumuskan semua keluarga kita, persekutuan kita di dalam bergereja, di dalam bermasyarakat. Jadi sebagai orang percaya, sebagai bapak-bapak, sebagai imam di dalam rumah tangga, marilah kita mengarahkan hati kita, pemikiran kita ke jalan yang benar. Marilah kita membangun rumah tangga kita, marilah kita mengarahkan pembangunan gereja kita atau bangsa kita dengan pikiran yang sehat. Jangan mengikuti arahan-arahan yang jahat, seperti orang-orang yang jahat. Tadinya dia hanya memikirkan kejahatan saja kepada lingkungannya dimanapun dia berada. Tetapi kita sebagai bapak-bapak yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita menjauh dari pemikiran-pemikiran itu, dan marilah kita memikirkan yang terbaik dengan hati yang tulus, melayani Tuhan, melayani keluarga kita, melayani persekutuan kita dengan tekun dan berpengharapan kepada Roh Kudus akan menuntun kita dan menyertai kita di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita, bahkan di dalam rumah tangga kita, dan terlebih untuk pribadi kita sebagai bapak-bapak, sebagai tulang punggung di dalam keluarga, di dalam bergereja, bermasyarakat. Marilah kita arahkan hati kita dengan tujuan yang baik, mengarah ke arah yang lebih benar dan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saat teduh.